Selamat datang di channel Cerita Malam. Malam itu, udara di jalan tol Jakarta Cikampek terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berembus pelan, membawa aroma aspal basah sisa hujan sore. Lampu-lampu jalan berdiri seperti barisan penjaga yang sudah lama tidak tidur. Cahayanya kekuningan dan berkelap-kelip, seolah siap padam kapan saja. Di kejauhan, suara mobil jarang terdengar, hanya sayup-sayup hembusan angin dan deru mesin dari mobil travel putih yang dikemudikan oleh Arga. Seorang sopir yang sudah terbiasa menempuh rute malam, jam di dashboard menunjukkan jam 0:47 menit. Arga baru saja menjemput 2 penumpang terakhir di rest area. KM 19, seorang perempuan muda berjaket abu-abu duduk di kursi tengah, dan seorang bapak tua berpeci di kursi paling belakang. Harusnya perjalanan malam itu berjalan lancar seperti biasanya. Tapi entah kenapa, sejak keluar dari rest area tadi, suasananya terasa janggal. Jalanan terlalu sepi, tidak ada truk, tidak ada mobil pribadi, bahkan tidak ada kendaraan dari arah berlawanan. Arga melirik ke kaca spion. "Mbak, nggak ngantuk?" tanyanya sekadar mengusir sepi. Perempuan itu tersenyum lemah. "Dikit mas, tapi saya lebih milih melek, soalnya jalanannya kok sepi banget ya." Arga mengangguk. "Iya nih, padahal biasanya jam segini masih banyak truk, mungkin pada ngindarin hujan tadi." Hujan baru saja reda sekitar setengah jam lalu, tapi langit masih kelabu, seperti menahan sesuatu yang belum selesai ditumpahkan. Angin di luar mobil makin kencang. Arga mencoba fokus. Matanya menatap lurus ke depan, sementara suara wiper terus bergerak mode-mondar menghapus sisa air di kaca depan. Beberapa kilometer kemudian, Arga melihat papan jalan di sisi kanan bertuliskan KM 54, arah Cikampek. Ia menarik napas lega. "Udah deket, paling sejam lagi juga sampai," gumamnya. Tapi beberapa menit kemudian, setelah melewati beberapa tikungan, matanya kembali menangkap papan jalan lain. Dan tulisannya sama persis, KM 54. Arga spontan mengerutkan dahi. "Loh, kok masih KM 54? Katanya pelan. Bapak tua di kursi belakang bersuara dengan nada berat. "Mas, tadi juga saya perhatiin, ini udah kedua kalinya kita lewat papan itu." Arga berusaha tersenyum, walau agak kaku. "Mungkin papan jalannya double, Pak. Kadang suka ada yang dipasang 2 kali, tapi jaraknya nggak masuk akal." Balas si bapak datar. Suasana di dalam mobil mendadak hening. Hanya suara mesin yang terdengar. Arga mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi ia berusaha menenangkan diri. Ia menatap jalan lurus di depan, dan disitulah ia melihatnya, di bahu jalan sebelah kanan. Di bawah tiang lampu yang redup, berdiri seseorang. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakai baju putih lusuh, yang menempel di tubuhnya karena basah. Tangannya menjuntai, dan kepalanya sedikit miring ke kiri. Arga langsung menelan ludah. Ia tahu itu bukan hal yang seharusnya ada di jam segini. Di tempat seperti ini, ia spontan menoleh ke arah penumpang tengah. "Mbak, tadi lihat nggak?" "Enggak," perempuan itu mengerutkan kening. "Lihat, apaan mas?" Arga menatap ke spion lagi. Sosok itu sudah nggak ada. Jalan kembali kosong. Ia menggeleng cepat. Enggak, mungkin cuma bayangan tiang." Mobil melaju lagi. Tapi entah kenapa, suasananya makin mencekam. Arga bisa merasakan tekanan aneh di dada. Seperti udara di dalam mobil menjadi lebih berat. Udara AC tiba-tiba berubah dingin sekali. Padahal setelan masih sama. Radio yang tadinya mati mendadak menyala sendiri. Suaranya bukan musik, bukan juga siaran berita. Hanya desis pelan seperti suara statis. Krekak, lalu di antara desis itu terdengar samar tangisan lirih. Arga langsung mematikan radio, tapi suara itu masih terdengar. Kali ini lebih jelas, dan bukan dari radio, tapi dari luar mobil. Tangisan itu seperti datang dari sisi jalan, mengikuti kemanapun mobil itu melaju. Bapak, denger gak?" tanya Arga pelan. Perempuan itu menatap bingung. "Denger apaan?" Tangisan
Dari luar, bapak tua di belakang terdiam. Tapi suaranya lirih. "Udah mas, jalan terus aja, jangan nengok, jangan pelanin mobilnya." Arga menurut. Ia menekan gas sedikit lebih dalam. Tapi tiba-tiba, lampu depan mobil meredup. Jalanan yang tadi terang, sekarang tertelan kabut tebal. Cahaya dari lampu hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Jantung Arga berdegup kencang. "Aduh, kok kabutnya tebel banget ya?" Perempuan itu mulai gelisah. "Mas, bisa lihat jalan nggak?" Masih bisa mbak. "Tenang aja," jawabnya, meski suaranya gemetar. Lalu di tengah kabut itu, tampak dua lampu merah samar di kejauhan, seperti lampu belakang mobil lain. Arga merasa sedikit lega. "Nah, ada mobil di depan tuh, berarti kita nggak sendirian." Ia menyalip perlahan. Tapi begitu jarak makin dekat, ia sadar mobil di depannya itu bukan mobil biasa. Sebuah sedan hitam tua, catnya kusam dan pudar, plat nomornya kotor tak terbaca. Lampu remnya menyala redup, seperti nyaris padam. Arga menyalakan klakson pelan. Tapi mobil itu tidak bergerak. Ia coba mendekat lebih lagi. Dan ketika sejajar, pandangannya langsung membeku. Di dalam sedan itu, ada 3 orang duduk diam. Tapi wajah mereka polos, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya kulit halus berwarna pucat mengilap seperti lilin. Arga menjerit spontan dan membanting setir ke kanan. Mobil travelnya oleng, hampir menabrak pembatas jalan. Perempuan di kursi tengah berteriak histeris. Sementara si bapak tua berteriak, "Jangan lihat mereka mas, gas aja." Arga menekan gas sekencang mungkin. Mobil itu melaju kencang di antara kabut. Dan dalam hitungan detik, sedan hitam itu lenyap seperti disapu angin. Beberapa menit mereka terdiam. Napas Arga tersengal. Tangannya masih gemetar memegang setir. Tadi, apaan pak? "Itu manusia bukan?" Bapak tua menatap lurus ke depan. Wajahnya tegang. "Kadang, yang di jalan tengah malam. Bukan manusia mas." Arga tidak berani bertanya lagi. Ia hanya fokus pada jalan, berharap bisa segera melihat lampu tol berikutnya. Tapi aneh. Setelah 15 menit, papan jalan berikutnya kembali menampilkan tulisan yang sama. KM ke-54. Lagi, ia mulai panik. "Ini gimana sih? Kok muter-muter di situ aja?" Bapak tua hanya diam. Perempuan itu menunduk. Bibirnya bergetar. "Mas, jangan berhenti." "Ya, tolong jangan berhenti." Arga menatap spion, memastikan tidak ada apa-apa di belakang. Tapi saat matanya menatap cermin itu lebih lama, sesuatu membuatnya membeku. Di kursi belakang, di tempat bapak tua duduk, terlihat ada sosok lain. Tubuhnya tegak, kepalanya menunduk, rambutnya panjang sampai bahu. Arga menoleh cepat ke belakang, tapi kursi itu kosong. Ia menatap spion lagi. Sosok itu masih ada. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia memalingkan pandangan ke depan, mencoba tidak panik. Tapi di telinganya, pelan-pelan terdengar suara napas lain. Napas berat dari belakang kursinya sendiri. Arga menahan napas. Ia berani melirik lewat kaca kecil samping. Dan dari bayangan itu, terlihat rambut panjang menutupi wajah seseorang duduk di kursi belakang. Tangannya pucat, kukunya panjang, dan perlahan ia mengangkat kepalanya. Arga berteriak, membanting setir, dan mobil hampir keluar jalur. Hujan tiba-tiba turun deras disertai petir, menyambar di kejauhan. Ia menepi di bahu jalan, mematikan mesin, napasnya berat. Perempuan di kursi tengah menangis terisak. "Mas, tolong, jangan berhenti di sini." "Jangan." "Tapi kenapa?" tanya Arga ketakutan. Perempuan itu memegang dadanya. Suaranya bergetar, "Karena yang tadi di belakang bukan cuma bayangan." Arga menoleh cepat ke kaca spion sekali lagi, dan kali ini ia benar-benar kehilangan napas. Kursi belakang yang tadi kosong, kini perlahan-lahan terisi oleh sosok bapak tua itu lagi. Tapi wajahnya sudah bukan seperti manusia. Matanya hitam, kulitnya pucat, dan darah menetes dari dagunya. Ia menatap lurus ke depan dan tersenyum. Perlahan, Arga menjerit dan memutar kunci,
Berusaha menyalakan mobil lagi. Mesin hidup, tapi radio kembali menyala sendiri, mengeluarkan suara tangisan dan tawa pelan yang berbaur menjadi satu. Hu, 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 hi. Suara itu menggema di seluruh kabin mobil. Hujan makin deras, dan jalan di depan seolah menelan semua cahaya. Di detik itu, Arga sadar. Ia tidak sedang di jalan tol yang sama lagi. Malam semakin larut. Hujan turun makin deras, seperti ingin menghapus semua yang ada di jalan itu. Wiper terus bekerja keras, tapi pandangan Arga tetap buram. Setiap kali kilatan petir menyambar, ia seperti melihat bayangan seseorang berdiri di tengah jalan. Tapi begitu petir hilang, bayangan itu lenyap. Tangannya masih gemetar di atas setir. Ia ingin cepat-cepat keluar dari jalan tol ini, tapi entah kenapa, papan petunjuk yang ia lewati terus menampilkan tulisan yang sama. KM ke-54, lagi dan lagi. Seolah-olah mobilnya tidak bergerak sama sekali. Perempuan di kursi tengah mulai terseduh. Mas, ini gimana? Kok nggak sampai-sampai? Arga menarik napas panjang. Saya juga nggak ngerti, Mbak. Padahal dari tadi, lurus aja. Harusnya udah keluar Cikampek. Tapi saat ia melirik ke kaca spion, hatinya langsung terasa berhenti berdetak. Di kursi belakang, tempat bapak tua itu duduk, kini kosong. Hanya tersisa tas kecil yang tadi dibawanya. Arga langsung menoleh cepat. Mbak, bapak yang di belakang kemana? Perempuan itu ikut menoleh. Matanya membesar. Halo, barusan kan? Masih di situ. Mereka berdua saling berpandangan. Napas mereka mulai tak beraturan. Arga memberanikan diri menurunkan kaca jendela belakang, mencoba melihat keluar. Hujan turun deras sekali. Tapi, di antara derasnya air, ia melihat sesuatu di aspal. Beberapa meter di belakang mobil, tas milik bapak tua itu jatuh di tengah jalan, dan di sampingnya ada jejak kaki basah yang memanjang ke arah semak di pinggir tol. Arga langsung menutup kaca lagi. Wajahnya pucat. Mbak, bapak itu hilang. Perempuan itu menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Mas, tolong, ayo, jalan lagi. Aku takut banget. Arga menyalakan mesin, tapi mobilnya sulit hidup. Mesin tersendat-sendet, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Setelah 3 kali percobaan, mobil akhirnya menyala. Tapi jarum bensin yang tadi masih setengah kini langsung turun ke E. Arga terpaku. Loh, kok bensin habis? Gumamnya. Ia melirik jam digital di dashboard. Angka jamnya berhenti di jam 2:15. Tidak berubah meski mesin sudah menyala. Ia menatap perempuan itu. Mbak, jam. Mbak berapa? Perempuan itu menatap layar ponselnya, lalu terdiam. Loh, ponselku mati, Mas. Padahal tadi full. Arga menelan ludah. Kayak ada yang aneh banget di sini. Mobil kembali melaju pelan di tengah hujan. Tapi suara dari luar kini mulai berbeda. Di antara suara hujan dan wiper, terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Tok, tok, tok. Arga langsung mematikan musik, memastikan suara itu bukan dari radio. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Perempuan itu berteriak kecil. Mas, itu dari luar mobil. Ya, Arga menggertakkan gigi. Berusaha tenang, tenang mbak. Jangan lihat ke belakang, katanya sambil menekan gas lebih dalam. Tapi suara ketukan itu kini pindah ke jendela sebelah kiri. Tok, 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 disusul. Suara perempuan berbisik samar. Mas, buka. Aku ketinggalan. Arga menoleh cepat. Tak ada siapapun di luar, hanya kabut tebal dan air hujan. Tapi bisikan itu terus mengikuti. Pelan, namun jelas. Mas, buka. Tolong. Perempuan itu kini menangis histeris. Mas, tolong berhenti. Aku nggak tahan. Nggak bisa mbak. Kita nggak tahu ini di mana. Kalau saya berhenti, saya takut malah makin parah. Mas, di belakang. Teriaknya tiba-tiba. Arga menoleh ke kaca spion, dan matanya langsung melebar. Di kursi belakang, duduk sosok bapak tua itu lagi.
Tapi kali ini wajahnya hancur. Kulitnya pucat kibuobuan. Matanya bolong hitam dan darah menetes dari dagunya. Tangannya menggenggam erat kepala kursi depan, sementara bibirnya bergerak pelan, menggumam sesuatu. Arga hampir kehilangan kendali atas setir. Astagfirullah, perempuan itu menjerit sekencang mungkin. Tapi sosok itu tidak bergerak menyerang, hanya menatap Arga lewat kaca spion, lalu berbisik pelan, "Mas, kenapa lewat jalur ini?" Suara itu berat, dalam, dan seperti bergema dari dalam dada yang pecah. Arga tak bisa menjawab, ia hanya menekan gas sekencang mungkin. Kabut di depan menebal, tapi ia nekat menerobosnya. Mobil bergetar keras, seperti menabrak sesuatu. Tapi tidak ada suara benturan. Saat Arga sadar, jalan di depannya berubah total. Lampu jalan yang tadinya kuning, kini berwarna putih kebiruan. Tiang-tiangnya bengkok, aspalnya penuh retakan. Dan di sisi kanan kiri jalan, berdiri deretan mobil-mobil tua yang ditinggalkan. Semuanya berkarat, "Mbak, ini bukan jalan tol yang sama." Suaranya bergetar. Perempuan itu hanya menutup wajah, menangis ketakutan. "Mas, kita di mana ini?" Arga memperlambat laju mobil. Ia menatap ke kiri dan kanan. Di antara mobil-mobil tua itu, terlihat sosak-sosak berdiri diam, samar, seperti bayangan orang. Tapi semakin lama kabut menipis, bentuk mereka semakin jelas. Mereka bukan orang biasa. Tubuh mereka pucat. Beberapa tanpa kepala, sebagian lagi duduk di dalam mobil dengan tangan masih disetir. Salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh ke arah mobil Arga, wajahnya tanpa mata, tapi dari lubang kosong itu menetes darah pekat. Mulutnya terbuka lebar, dan suara klakson panjang terdengar menggema di seluruh jalan. Tiit, Arga dan perempuan itu langsung menunduk. Suara klakson itu semakin keras, sampai kaca depan mobil bergetar. Tapi saat Arga mencoba menatap ke depan lagi, semua sosok itu sudah hilang. Sekarang jalan kosong lagi, hanya kabut dan hujan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Papan jalan di depan bertuliskan KM 54, arah Jakarta. Padahal tadi arah mereka ke Cikampek, "Mbak, kita balik arah." Perempuan itu menatapnya ketakutan. "Balik arah? Gimana? Kita nggak muter, Mas." Arga tidak menjawab. Ia hanya terus menatap papan itu. Sementara napasnya semakin cepat, ia sadar apapun yang sedang terjadi, mereka terjebak di tempat yang tidak seharusnya ada. Lalu, dari kaca spion, perlahan muncul bayangan samar. Bapak tua itu lagi duduk diam di kursi belakang, tapi kali ini di sebelahnya ada seseorang lain. Sosok perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup seluruhnya, kepalanya menunduk. Baju putihnya basah kuyup, dan tangannya menempel di bahu si bapak tua. Arga tidak sanggup bicara. Ia hanya bisa memelototi jalan sambil berdoa dalam hati. Tapi tiba-tiba, suara radio menyala sendiri, mengeluarkan siaran tua yang suaranya rusak. Dari sela-sela suara statis itu, terdengar kalimat pelan, "Mobil travel putih ditemukan kosong di KM 54. Pengemudi dan penumpang hilang." Arga mematikan radio sepat-sepat, tapi suaranya masih terdengar. Bukan dari radio, tapi dari belakang mobil. Perempuan itu kini menatap kaca depan dengan mata kosong. "Mas, kayaknya kita yang lagi diceritain." Arga menoleh cepat ke arahnya. Tapi saat itu juga, perempuan itu menghilang. Kursinya kosong. Mobil kini hanya berisi satu orang, Arga sendiri. Dan dari spion, bayangan perempuan berambut panjang itu mulai bergerak maju, mendekati kursi pengemudi, langkah demi langkah. Arga tidak berani menoleh lagi. Tangannya mencengkeram setir erat-erat, sementara tubuhnya gemetar hebat. Napasnya pendek, cepat, seperti orang yang baru saja hampir tenggelam. Tapi dari arah kursi belakang, ia bisa mendengar jelas langkah kaki pelan, satu persatu, semakin mendekat ke arah kursi pengemudi. Suara langkah itu disertai bunyi air menetes. Tik, tik, tik.
Tik, seperti ada seseorang yang basah kuyup berjalan di dalam mobil. Arga menatap lurus ke depan. Jangan lihat, jangan lihat, bisiknya berulang kali. Tapi sesuatu di dalam dirinya justru memaksa untuk menoleh. Dan ketika ia akhirnya menoleh perlahan ke kaca spion tengah, sosok perempuan itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya hampir tak terlihat, rambut hitam panjangnya menutupi seluruh muka. Tapi dari sela rambut itu menetes air hitam seperti darah pekat. Kulitnya pucat kebiruan, seperti orang yang lama tenggelam di air. Suara napasnya berat, berembus di belakang kepala Arga. "Kenapa kamu lewat jalan ini?" Suaranya serak, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Arga tak sanggup menjawab. Tangannya refleks menekan gas penuh. Mobil melesat cepat. Tapi entah kenapa, pemandangan di depan tetap sama. Lampu jalan berulang, tiang demi tiang, seolah mereka berputar di tempat. Setiap kali Arga melewati papan jalan, tulisan yang muncul selalu, KM 54. Lagi, dan lagi. Ini nggak mungkin, desahnya panik. Tapi suara perempuan itu kini terdengar di sebelah kanan. Lebih dekat. "Kenapa kamu bawa aku pulang?" Arga menoleh spontan. Dan sosok itu sekarang duduk di kursi penumpang depan. Wajahnya menghadap ke arah jalan, tapi matanya kosong. Dari mulutnya keluar air hitam yang menetes ke dashboard, membuat lampu indikator mobil berkedip-kedip. "Aku nggak bawa siapa-siapa, aku cuma nyupir." Suara Arga bergetar. Tapi perempuan itu menatapnya perlahan, dan untuk pertama kalinya, Arga bisa melihat wajahnya jelas. Kulit wajahnya sobek di bagian pipi, memperlihatkan gigi yang patah dan lidah yang menjulur. Matanya putih seluruhnya, tanpa pupil. Dan saat ia tersenyum, terdengar suara kecil. Seperti tulang patah. "Aku dulu juga cuma mau pulang." Arga menjerit. Membanting setir, mobil oleng keras, menabrak pembatas jalan. Tapi anehnya, mobil tidak berhenti. Seolah-olah aspal di bawah mereka tidak nyata. Lampu jalan mulai padam satu persatu. Yang tersisa hanya kegelapan dan suara hujan. Di tengah gelap itu, muncul cahaya kecil dari depan. Lampu mobil lain. Arga lega setengah mati. Akhirnya ada orang lain di jalan ini. Ia menyalakan lampu jauh, memberi tanda. Mobil di depan juga memberi lampu balik. Tapi saat mereka makin dekat, Arga mulai melihat sesuatu yang aneh. Mobil itu persis sama dengan mobilnya. Bahkan plat nomornya pun sama. Dan yang lebih menyeramkan, di balik kaca depannya, ia melihat seseorang yang juga sama. Wajahnya sendiri, sedang menatap ke arahnya dengan mata membelalak. "Ya Allah," desisnya pelan. Kedua mobil itu kini berhadap-hadapan di tengah jalan yang kosong. Hujan berhenti tiba-tiba. Tak ada suara sama sekali. Hanya bunyi mesin yang pelan. Arga membuka pintu mobil perlahan. Keluar sambil gemetar. Ia menatap mobil di depannya. Dan dirinya sendiri di balik kaca. Tapi sosok yang mirip dirinya itu tidak bergerak. Hanya menatap dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. Lalu perlahan, Arga di dalam mobil itu membuka mulutnya. Dari kejauhan, Arga bisa mendengar suara yang sama dengan suaranya sendiri, tapi dengan nada berat dan serak. "Kamu udah mati gak?" Sejak jam 2.15, Arga mundur beberapa langkah, matanya melebar. "Bohong, aku masih hidup." Tapi saat ia menatap ke aspal di bawahnya, kakinya tidak meninggalkan jejak. Dan ketika ia menatap kembali ke mobilnya, kursi pengemudi kosong. Enggak mungkin," katanya panik. Ia membuka pintu mobil. Tapi yang keluar dari dalam bukan dirinya, melainkan sosok perempuan itu lagi. Kali ini, wajahnya lebih mengerikan. Rambutnya menempel di wajah, matanya hitam seluruhnya, dan mulutnya menganga lebar sampai pipinya sobek ke telinga. Ia menatap Arga, lalu berbisik pelan, hampir tanpa suara. "Sekarang, gantian. Kamu yang nemenin aku di sini." Angin dingin tiba-tiba berembus kencang.
seperti menyapu seluruh jalan tol. Lampu-lampu jalan padam semua. Suara klakson panjang terdengar dari kejauhan. Diikuti suara rem mobil mendecit. Lalu hening. Ketika hujan mulai turun lagi, jalan tol itu kosong. Tak ada mobil, tak ada orang. Hanya satu tas kecil tergeletak di pinggir jalan. Basah kuyup dengan tulisan di dalamnya, Arga, supir travel Jakarta. Keesokan paginya, pukul 6, petugas tol menemukan bekas ban di dekat KM 54. Tapi, tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Hanya ada satu mobil tua yang sudah berkarat di pinggir jalan. Plat nomornya tidak terdaftar lagi sejak 2017. Beberapa sopir truk yang melintas mengaku mendengar suara klakson panjang dan melihat mobil putih melaju pelan tengah malam. Tapi ketika mereka mendekat, mobil itu hilang begitu saja. Sampai sekarang, setiap malam Jumat, ada laporan dari pengendara yang melintas di sekitar KM 54 Jakarta Cikampek. Mereka bilang, ada mobil travel putih melaju pelan di tengah kabut, dengan seorang supir yang wajahnya pucat seperti mayat. Dan di kursi belakangnya, duduk perempuan berambut panjang, menatap lurus ke depan. Konon katanya, siapapun yang berpapasan dengan mobil itu, dan melihat wajah si perempuan lebih dari 3 detik, akan tersesat di jalan yang sama. Jalan yang tidak punya ujung. Jalan tol terkutuk, tempat di mana waktu berhenti di jam 2:15 selamanya. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah saya selanjutnya.